Bukan secara daring maupun luring. Tadi Ibu sempat sudah menyinggung pembelajaran yang akan kami lakukan baik daring maupun luring. Kemudian tidak ada ujian PTS, dan tapi kami akan membagikan laporan penilaian anak-anak selama tengah semester. Kakak kelas yang 70 dan juga kakak sekolah 70. Kemudian kebutuhan buku tulis yang harus disiapkan siswa, kebutuhan buku tulis masih tetap harus disediakan oleh Ibu. Satu buku kotak yang mana ini memang digunakan untuk matematika, kemudian 6 buku tulis, kemudian 1 buku gambar, seperti itu. Yang berikutnya adalah aplikasi, mungkin aplikasi atau platform tadi yang sudah dijelaskan oleh Brahma, yakni WhatsApp, kemudian Zoom, dan ada G-Class atau Google Class, di mana ini nanti kelas secara virtual ya. Dan kami insya Allah pembelajaran akan menggunakan ketiga itu, dan untuk evaluasi insya Allah kami masih tetap menggunakan Quizzes dan juga Google Form yang insya Allah Bapak Ibu juga familiar untuk dari dua platform itu ya. Kemudian untuk mekanisme pembelajaran daring, sharing tugas per minggu akan disampaikan melalui WA grup kelas pada hari Jumat oleh wali kelas masing-masing. Jadi seperti halnya sebelumnya, kami akan membagikan jadwal atau materi selama materi yang akan dikerjakan oleh siswa selama 1 minggu di pekan depan. Kemudian yang kedua, pembelajaran menggunakan aplikasi yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian siswa mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan, yaitu maksimal jam 9 malam. Apabila ada kendala bisa dikomunikasikan dengan wali kelas. Jadi kami memberikan waktu jam 1 hari itu maksimal mengumpulkan tugas maksimal jam 9 malam Bapak Ibu. Dan dimohon untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu agar tidak ada rapel dalam pengumpulan tugas. Kemudian next, menyampaikan alasan kepada guru jika berhalangan mengerjakan tugas. Misalkan Anda pada hari itu misalkan sakit atau mungkin izin atau memang berhalangan tidak mengerjakan tugas, dimohon untuk konfirmasi kepada wali kelas. Kemudian nilai pengumpulan tugas yang terlambat itu tidak sama dengan siswa yang mengumpulkan tugas on time. Maaf Bapak Ibu, tapi perlu kami sampaikan bahwa siswa yang mengumpulkan tugas secara on time itu, maksud saya yang tidak on time itu nanti nilainya tidak sama dengan siswa-siswa yang disiplin, karena ini nanti tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa nanti ada penilaian disiplin dan juga nanti ada penilaian tanggung jawab juga. Kemudian mekanisme pembelajaran luring. Pembelajaran luring di sini nanti kami ada 2 macam, yakni cluster, di mana ini nanti masih kami tawarkan kepada pelajar semuanya. Di mana ini nanti cluster dan juga school visit. Cluster itu di mana guru datang ke rumah siswa yang sudah ditentukan lokasinya, kemudian pengelompokan siswa per level. School visit, guru dan siswa datang ke sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pengelompokan siswa itu nanti per kelas. Mungkin saya tunjukkan juga simulasi, misalkan nanti siswa itu melakukan school visit, pembelajaran secara school visit, insya Allah kurang lebih nanti akan seperti ini jadwalnya. Jadi dalam 1 hari itu ada dua kloter istilahnya ini. Jadi misalkan kelas 5 dan kelas 4 seperti itu. Jadi tidak banyak anak yang nanti datang ke sekolah. Jadi nanti sudah kami petakan kurang lebih nanti simulasinya seperti ini untuk jadwalnya gitu. Jadi mungkin kayak sistem shift nanti. Kemudian next, untuk SOP pembelajaran baik daring maupun luring akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Nina. Terima kasih, seperti sudah saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya guru baru di SDIT Ahmad Yani. Sebelumnya saya sudah 10 tahun mengajar di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Karena kebetulan saya pindah ke Malang, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Bu Rahma bergabung di SDIT Ahmad Yani. Mohon bantuannya, kerjasamanya ayah bunda sampai 1 tahun ke depan. Saya kebetulan diamanai untuk menjadi wali kelas 4B. Demikian, langsung saja saya akan menyampaikan SOP pembelajaran yang akan kita lakukan hingga 1 semester ke depan. Yang pertama, SOP pembelajaran daring interaktif. Yang pertama, mempunyai aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan daring, antara lain WhatsApp, Gclass, Zoom Meeting, Jitsi, atau yang sesuai dengan kesepakatan yang akan kita buat nantinya. Yang kedua, memakai seragam selama pembelajaran secara daring. Jadi selama pembelajaran daring interaktif, anak-anak diwajibkan memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal hari tersebut. Lalu, membuka aplikasi belajar yang dijadwalkan saat itu. Berdoa sebelum belajar, mengikuti kegiatan daring dengan sungguh-sungguh. Pembelajaran akan diakhiri dengan doa dan salam. SOP pembelajaran daring mandiri. Siswa boleh tidak menggunakan seragam saat pengambilan foto atau video, tetapi diharapkan siswa berpakaian rapi dan sopan, memakai jilbab bagi perempuan, melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan guru, mengumpulkan tugas harian maksimal pukul 21.00 setiap harinya, selalu koordinasi dengan guru kelas, mapel atau uni jika mengalami kendala ketika menyelesaikan tugas. Jadwal mingguan akan di-share wali kelas melalui grup kelas masing-masing pada hari Jumat, seperti yang diterangkan oleh Bu Ifta tadi. Lalu menyampaikan alasan bila tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu kepada guru kelas. Insya Allah kita bisa bekerjasama ya, Bunda. Selanjutnya, SOP pembelajaran di sekolah. Mematuhi protokol kesehatan, suhu tubuh tidak lebih dari 30 derajat. Jadi misalkan anak-anak nanti diperiksa kesehatannya ternyata suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat, maka akan kami persilahkan untuk kembali ke rumah mengikuti pembelajaran daring yang berlangsung. Lalu datang tepat waktu sesuai jadwal, memakai busana muslim bebas, bukan jeans dan bersepatu, mematuhi tata tertib sekolah, membawa ATK mandiri, tidak diperkenankan meminjam pada guru dan teman, membawa bekal makanan dan minuman sendiri, dijemput tepat waktu, siswa yang berhalangan hadir tidak dapat jadwal pengganti. Jadi misalkan Ananda mendapatkan jadwal hari Senin, minta diganti untuk hari Selasa, tidak bisa karena akan berbenturan dengan temannya yang lain. Lalu pengantar atau orang tua tidak diperkenankan menunggu di lokasi sekolah. Untuk selanjutnya klaster SOP klaster atau di rumah. Terus rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Peserta didik tetap mematuhi protokol kesehatan. Suhu tubuh tidak lebih dari 30 derajat, datang tepat waktu, memakai busana muslim bebas, bukan jeans dan bersepatu, mematuhi aturan dan perintah guru, mengikuti pembelajaran dengan baik, membawa ATK mandiri, membawa bekal makanan dan minuman sendiri, dijemput tepat waktu, sama kurang lebih dengan yang di sekolah tadi. Orang tua atau pengantar tidak diperkenankan menunggu di lokasi. Berikut adalah target keagamaan untuk kelas 4. Membaca Al-Quran dengan benar dan tartil, tuntas tajwid, mampu menulis huruf Arab secara lancar dan benar, mampu menghafal surat Al-Mulk, Al-Qalam, dan Al-Haqqah,
mampu menghafal dan membiasakan doa, antara lain doa ketika keluar rumah, doa ketika masuk rumah, doa memakai pakaian, dan doa melepas pakaian. Menghafal hadis senyum itu sedekah, larangan menyakiti binatang, kemuliaan membaca basmalah, kemuliaan belajar dan mengajar Al-Quran, mampu berwudu dengan benar, sadar sholat tepat waktu dan berjamaah, membiasakan menutup aurat atau busana syar'i, sopan dan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku, memiliki kepribadian jujur, peduli, tanggung jawab, disiplin, sportif, dan mandiri. Selanjutnya program sekolah yang akan dilakukan untuk kelas 4 yaitu Jumat Berkah. Nanti anak-anak akan diminta berbagi dengan tetangga sekitar atau teman di lingkungan sekitar yang membutuhkan, bisa berupa jus, kue, nasi kotak, dan lain-lain. Kemudian didokumentasikan untuk di-share ke wali kelas masing-masing sebagai nilai KAI 1 syukur dan KAI 2 tanggung jawab. Ini dilakukan sebanyak 1 bulan 2 kali ya Bunda. Nanti anak-anak boleh melakukannya, terserah anak-anak mau milihnya apa, boleh. Misalkan tidak harus berupa nasi kotak, misalkan kue disebarkan kepada yang ada di lingkungan sekitar yang berkekurangan, misalkan mungkin ada tenaga kebersihan atau tenaga keamanan, nanti didokumentasikan untuk diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Ekstrakurikuler akan tetap dilaksanakan mulai pada bulan Agustus secara daring. Kebetulan kelas kita atau kelas 4 ini adalah kelas literasi, maka akan ada program literasi di kelas 4, yaitu nanti siswa menulis diary minimal 1 minggu sekali 2 paragraf tentang kegiatan sehari-hari dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti anak-anak akan dibantu oleh wali kelas masing-masing bagaimana teknis penulisannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sharing. Ayah bunda boleh menanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, nanti kita bahas bersama-sama di sini. Silakan. Oke, terima kasih diaturkan kepada kedua walas dari kelas 4A dan 4B ini yang telah memberikan paparan secara lengkap tentunya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu, saya ada pertanyaan saja. Yang pertama, untuk yang anak-anak dulunya kelas 3A atau 3B, apakah setelah naik kelas 4 ini mereka tetap duduk di kelas 4A atau 4B? Maksudnya apakah di kelas yang sama? Kemudian yang kedua, yang tadi untuk metode pembelajaran yang ke sekolah, untuk menjemput dilarang berkumpul di sekolah. Kalau boleh tahu itu kami menyebutnya di mana Ibu? Ini sementara itu aja Ibu. Matur. ya ini sementara masih dijawab, dan yang tadi yang mau tanya jangan lupa pertanyaannya ya. Takut nanti dikasih jeda. Terus aku mau apa ya tadi mungkin tidak terlebih dahulu. Monggo. Baik. Dari pertanyaan yang pertama, apakah maksudnya Bunda tadi apakah siswa di kelas 3 dan kelas 3A dan 3B sebelumnya itu dipisah begitu ya Bunda? Apakah yang dulunya kelas 3A naik kelas 4 atau kelas 4A atau diajak lagi atau gimana? Maksudnya itu Ibu? Iya, iya. Terkait pembagian kelasnya. Baik. Terkait pembagian kelas untuk tahun ini dicampur ya Bunda ya, nanti diacak. Jadi anak-anak nanti temannya berbeda dari tahun sebelumnya. Begitu ya, ayah Bunda ya? Sampun. Untuk klasifikasi kelas insya Allah sudah di daftar hadir itu. Daftar hadir tadi. Tadi di daftar hadir sudah ada 4A sendiri, 4B sendiri. Begitu ada yang tidak dapat kan lihat. Oh ya habis ini pulang lihat oh anakku ternyata di 4A atau 4B betul ya? Oke. Sudah sesuai dengan daftar hadir yang di depan tadi ya? Ya. Mungkin menambahkan, ada siswa yang dulunya kelas
ya kalau sekarang kelas 4A lagi gitu, apakah dirubah atau tidak gitu, itu kan kebetulan saja benar. Tapi sebetulnya ini kelasnya sudah dirombak, artinya ada yang dulunya A kemudian berpindah ke B, ada juga yang tetap yang dulunya A sekarang ke A lagi, atau yang B dulunya di kelas 3B sekarang di kelas 4B lagi. Itu mungkin kebetulan saja, tapi pada dasarnya kami sudah merombak lagi kelasnya, siswanya itu sudah kami rombak lagi seperti itu. Terima kasih. Tidak tetap. Oh siap. Yang saya tunggu mungkin nanti bisa difotokan, bisa di grup, jadi kita orang tua tahu kita masuk ke kelas A atau B. Siap, nanti akan dilaksanakan. Yang jelas, ya memang perombakannya begitu ya, 4A, 4B nggak mungkin kalau beda sama sekali jadi 4C sama 4D ya. Karena artinya 4A itu bukan 3A pindah, bukan, tetapi sudah ada perombakan. Begitupun dengan 4B, ya. Terus keterkaitannya dengan penjemputan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tetap menjemput Bunda, cuma tidak boleh menunggu, mohon maaf. Jadi nanti misalkan Anda diantar ke sekolah, orang tua mohon tidak menunggu, dijemput tepat waktu demikian. Jadi bisa pun gimana? Monggo, pertanyaan selanjutnya Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Ananda Korira. Ada beberapa mungkin usulan yang sama tapi terkait dengan di yang pertama tadi, mungkin usulan untuk pembagian kelas itu seyogyanya yang bisa alamat mereka berdekatan. Kenapa? Tadi yang pertama tadi sudah dijelaskan di slide tadi kan untuk program kelasnya di rumah itu kan kita dikelompokkan berdasarkan zona tempatnya berdekatan. Nah, usul saya kalau bisa mereka yang rumahnya berdekatan itu bisa dalam satu kelas, sehingga nanti manajemen dengan di sekolah itu akan lebih mudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pembelajaran saya sebagai wali murid di selama semester kemarin sangat di rumah juga kesulitan benar. Kita di rumah sangat kesulitan dengan pola yang kemarin begitu berubah 180 derajat, di mana saya dan istri juga bekerja gitu ya. Jadi kita berangkat berdua mulai jam 6 pagi, mungkin kembalinya juga jam 6 sore gitu ya. Sehingga ketika pola pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus, kita sebagai wali murid juga kaget gitu ya dengan beruntun seperti itu, sedangkan tugas kita sendiri di pekerjaan juga sama bebannya. Sehingga kemarin bahkan untuk program yang tadi sampaikan, saya juga berpikir begini, ini bisa saja saya di rumah. Karena yang pertama, kalau untuk yang ke sekolah mungkin kita nggak ada masalah ketika mereka ada di rumah gitu. Karena kemarin saya minta anak saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru lewat WA, lewat grup, itu kita sangat kesulitan sekali karena alat komunikasi yang kita pakai itu juga kita pakai untuk bekerja gitu. Sehingga kalau ada jadwal langsung live begitu, kita juga kesulitan sekali. Anak-anak kan terbiasa memang di rumah itu tidak pernah pegang alat komunikasi, memang kita batasi dan kita perbolehkan itu kalau sudah malam saya hadir sama istri dihadir di rumah, itu kita berikan alat komunikasi, baru mereka boleh memegang gitu. Sehingga ketika di rumah hanya ada neneknya, mungkin karena nenek juga kita tahu lah kalau orang sudah sepuh, teknologi itu kan mereka juga ketika jauh bisa mengikuti gitu. Itu kendala yang kita hadapi kalau nanti terkait proses online-nya itu. Untuk yang program yang lain mungkin di kami, di saya itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah mungkin nanti cross check antara jadwal yang
harus digunakan pada saat online. Itu yang kadang kita juga berat, itu kendalanya itu bagi kami. Itu mungkin itu dulu dari saya, mungkin nanti kalau ada yang lain mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabkan, terima kasih kepada Bapak. Mungkin langsung bisa dijawab. Kalau yang pertama, mohon maaf ya Pak ya, saya mencoba untuk mendengar atau merangkum dari apa yang Bapak tanyakan. Untuk klaster sama school visit tadi, kalau nggak salah ya Pak? Iya. Jadi kalau usul saya tadi kan untuk pembagian kelasnya antara part A dengan part B diusahakan untuk satu yang rumahnya berdekatan. Gitu. Jadi untuk proses pembelajaran kelas tadi itu manajemennya tidak perlu. Mungkin ada anak yang rumahnya agak jauh gitu kan. Gitu kan. Itu aja itu usulan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak yang disampaikan atas pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama ini tadi terkait dengan pengelompokan pengelompokan saat pembelajaran secara master. Namun Bapak memang untuk teknisnya itu memang kami akan mengelompokkan secara per level. Jadi antara kelas 4A dan kelas 4B itu nanti akan kami akan dipetakan sesuai dengan lokasi yang berdekatan seperti itu. Memang sudah kami petakan secara per level itu. Tidak, maksud saya itu, maksud yang saya maksudkan itu untuk pembagian kelasnya. Maksudnya kelas 4A dan 4B itu kalau bisa pengelompokannya yang daerahnya bisa berdekatan, sehingga untuk program kelasnya tadi, classroom tadi, maksud saya yang di rumah itu kita komunikasinya di wali kelas, antar wali murid itu bisa lebih dekat gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau sekarang sudah terbentuk, ya monggo itu direspon, dirubah lagi atau tetap itu monggo. Itu hanya sekedar usulan dari saya. Terima kasih yang masukannya. Jadi proses pembagian kelas ini sudah dilakukan sejak 1 minggu berjalan ini. Kami bisa memfasilitasi masukan ayah itu di ketika kegiatan klaster. Jadi untuk yang visit kami sudah mengkondisikan bahwa satu kelompok itu adalah anak yang rumahnya berdekatan. Dari sisi itu sudah. Tapi kalau untuk yang pembagian kelas, kalau kita berbasis alamat, ini nanti jumlahnya tidak seimbang. Sehingga kita banyak hal menjadi pertimbangan untuk membagi kelas ini. Tidak hanya alamat, tetapi dari tipikal anak-anak, kemudian bagaimana mereka cara belajar, gaya belajarnya, cara bersosialisasinya berdasarkan pengalaman di kelas 3, maka di kelas 4 pertimbangannya itu yang kita gunakan. Sehingga mungkin masukan Bapak bisa kita pertimbangkan apabila memang nanti kondisi ini